Kontrak Pratama Arhan bersama klub barunya ternyata hanya setahun, agen beberkan alasannya. Arya Sinulinga beri kabar baik soal perpindahan federasi Justin Hubner. Demi siapkan diri hadapi Timnas Indonesia, Libya rela rayakan tahun baru 2024 di Turki. Sebelum lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan subscribe channel ini. Kontrak Pratama Arhan bersama klub barunya ternyata hanya setahun, agen beberkan alasannya. Pemain Timnas Indonesia, Pratama Arhan akan meninggalkan klubnya Tokyo Verdy setelah kontrak 2 tahunnya berakhir pada akhir tahun ini. Dusan Bogdanovic, agennya, mengungkapkan bahwa Arhan telah menandatangani kontrak selama 1 tahun dengan klub baru. Meskipun Bogdanovic enggan membocorkan rincian klub tersebut, dia menjelaskan bahwa keputusan untuk kontrak 1 tahun merupakan hasil dari evaluasi yang dilakukan selama Arhan bermain untuk Tokyo Verdy. Awalnya Arhan dikontrak selama 2 tahun bersama tim asal Jepang itu, namun situasinya berubah setelah 6 bulan karena adanya pergantian pelatih di tim kasta tertinggi Liga Jepang. Faktor ini menjadi alasan mengapa Arhan lebih sering bermain di Liga Universitas selama di Jepang, yang dinilai oleh Bogdanovic sebagai pengalaman positif yang membantu perkembangan kemampuan pemain tersebut. Meskipun Arhan merasa nyaman dan mengalami perkembangan di Tokyo Verdy, masuk ke skuad utama tidaklah mudah bagi pemain tersebut. Selama 2 musim bermain di kasta kedua Liga Jepang dan Emperor's Cup, Arhan hanya tampil 4 kali. Meski begitu, Bogdanovic menegaskan bahwa Arhan sangat senang dengan pengalaman di Tokyo Verdy. Agen Dusan Bogdanovic menyatakan bahwa keputusan untuk menandatangani kontrak selama 1 musim merupakan hasil dari pertimbangan bersama yang disepakati oleh Arhan. Dia menegaskan bahwa durasi kontrak tersebut dianggap sebagai pilihan terbaik setelah mempertimbangkan berbagai faktor. Meskipun Arhan akan meninggalkan Tokyo Verdy, agen dan pemain sepakat untuk menjalani kontrak selama 1 tahun dengan klub baru tersebut. Arya Sinulinga beri kabar baik soal perpindahan federasi Justin Hubner. Arya Sinulinga memberikan kabar baik mengenai perpindahan federasi Justin Hubner menjelang Piala Asia 2023. Pemain Wolverhampton Wanderers U21 ini tampaknya dapat membela timnas Indonesia setelah proses naturalisasinya sebagai warga negara Indonesia resmi dilakukan di Jakarta pada 6 Desember 2023. Meski proses perpindahan federasinya belum sepenuhnya rampung, namun nama Hubner sudah masuk ke dalam daftar 50 pemain timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023 yang diserahkan kepada AFC. Arya menjelaskan bahwa proses perpindahan federasi Hubner hampir selesai. PSSI hanya tinggal menunggu surat dari Federasi Sepak Bola Belanda atau KNVB dan FIFA. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi mengonfirmasi bahwa Hubner sudah masuk dalam daftar tersebut, membuatnya semakin berpeluang tampil bersama timnas Indonesia. Harapannya kehadiran Hubner akan memperkuat skuad yang diharapkan dapat tampil kompetitif dalam menghadapi Vietnam, Irak, dan Jepang di fase grup Piala Asia 2023. Demi siapkan diri hadapi Timnas Indonesia, Libya rela rayakan tahun baru 2024 di Turki. Timnas Libya bersiap di Turki untuk pemusatan latihan dan laga uji coba dengan Timnas Indonesia pada awal 2024. Meskipun pertandingan masih beberapa minggu lagi, para pemain Libya bersedia merayakan tahun baru di luar negeri sebagai bagian dari persiapan untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Keputusan Libya untuk latihan di Turki diambil karena absennya mereka dari Piala Afrika 2024. Selama pemusatan latihan di Turki, Libya akan bermain 2 kali melawan Timnas Indonesia pada 2 dan 5 Januari serta menghadapi Guinea. Skuad Libya peringkat FIFA 120 akan menjadi lawan yang tangguh bagi Timnas Indonesia. Meski belum terkalahkan dalam 5 laga terakhir, Libya diprediksi akan memberikan uji coba yang signifikan bagi Shin Tae-yong dan timnya. Libya berangkat ke Turki akhir Desember, sementara Timnas Indonesia memulai pemusatan latihan pada 20 Desember 2023. Dengan persaingan yang ketat, pertandingan ini diharapkan memberikan pengalaman berharga dan menantang bagi kedua tim menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026.
Egy Maulana Fikri siap kerja keras untuk panggilan timnas Indonesia singgung Jepang jelang Piala Asia 2023. Egy Maulana Fikri, winger Dewa United, menyatakan kesiapannya untuk bekerja keras demi dipanggil ke timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023. Setelah tampil selama 45 menit dalam pertandingan melawan Bali United, kondisi kesehatannya membaik setelah sebelumnya merasakan sakit saat membela timnas Indonesia. Meskipun sempat hanya menjadi penonton di tribune pada pemanggilan terakhir, Egy bertekad berlatih keras untuk tampil di Piala Asia 2023. Meski belum tahu apakah akan berangkat ke pemusatan latihan di Turki pada 20 Desember 2023, Egy berharap dapat memberikan hasil terbaik untuk timnas Indonesia di turnamen tersebut. Timnas Indonesia berada di grup D bersama Jepang, Vietnam, dan Irak, dengan Egy menganggap Jepang sebagai lawan terberat. Meski optimistis, dia juga meminta doa dan dukungan dari rakyat Indonesia, serta menyatakan bahwa kondisinya pasca cedera sudah mulai membaik dan dia berusaha mencapai kondisi 100%. Shaina Patinama angkat bicara soal masa depannya usai hengkang dari Viking FK. Bek kiri timnas Indonesia, Shaina Patinama, angkat bicara setelah dipastikan hengkang dari Viking FK. Pertandingan terakhirnya dengan klub tersebut adalah saat kalah 1-5 dari Rosenborg BK pada 3 Desember 2023. Meski kontraknya berakhir Desember 2023, Shaina belum mengumumkan klub tujuan, namun menyebut menerima banyak tawaran. Ia menunggu dengan sabar untuk membuat keputusan yang tepat dan mengisyaratkan bakal berkarier di luar Norwegia. Meski menghargai Viking FK sebagai langkah sempurna dalam kariernya dan tempat di mana ia banyak belajar, Shaina menegaskan bahwa situasi sepak bola selalu berubah. "Saya bisa bilang ini adalah langkah sempurna untuk karier saya," kata pemilik 5 caps bersama timnas Indonesia tersebut. "Bergabung dengan Viking adalah keputusan paling tepat sejauh ini. Saat saya datang ke sini saya masih muda. Saya main di formasi 5 back, 4 back. Jadi saya merasa nyaman dan mendapatkan pelajaran tentang cara kerja pertahanan," ia menambahkan. Nathan Chu Aon cetak gol, Swansea City U21 menang 6-1 atas Hull City U21. Calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, Nathan Chu Aon, mencetak gol saat bermain untuk Swansea City U21 dalam Piala Liga Inggris U21 2023-2024. Dalam pertandingan melawan Hull City U21, Nathan bermain penuh 90 menit dan mencetak 1 gol pada menit ke-57, membantu Swansea City U21 meraih kemenangan telak 6-1. Dengan hasil ini, Swansea City U21 menempati posisi kedua di grup A dengan 9 poin, berada di bawah Aston Villa dan memiliki peluang lolos ke babak selanjutnya. Sementara itu, Nathan Chu Aon dan Jay Itzas sedang menjalani proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia. Proses ini telah memasuki tahap akhir setelah disetujui oleh DPR RI pada 5 Desember 2023. Kedua pemain menunggu surat keputusan Presiden RI yang diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo sebelum melalui langkah terakhir, yakni mengambil sumpah sebagai WNI. Belum ada jadwal resmi untuk pengambilan sumpah dan proses naturalisasi mereka diragukan selesai sebelum batas akhir pendaftaran pemain untuk Piala Asia 2023 pada 12 Desember 2023. Berbeda dengan Nathan dan Jay, pemain keturunan lain, Justin Hubner, telah resmi mendapatkan paspor Indonesia setelah melaksanakan sumpah WNI pada 6 Desember 2023. Bek Wolverhampton Wanderers ini berpotensi tampil membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Timnas Indonesia tergabung dalam grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Dijadwalkan bertemu Irak pada 15 Januari 2024, Vietnam pada 19 Januari 2024, dan Jepang pada 24 Januari 2024.